Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang dua pemain yang merupakan bagian dari skuad Persib Bandung musim ini yang tengah berjuang agar bisa kembali menjadi juara dari Liga Indonesia. Yang pertama adalah Beckham Putra yang juga kita kenal dengan panggilan Etam yang baru berusia 24 tahun dan sekarang merupakan pemain yang sering dipanggil untuk menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Dan yang kedua adalah Frans Putros, pemain yang membela tim nasional Irak di kualifikasi Piala Dunia yang telah berakhir dan berhasil membawa negaranya untuk bermain di Piala Dunia tahun 2026 ini, yaitu pada bulan Juni nanti. Dan Frans Putros adalah salah satu pemain yang syarat berpengalaman di skuad Persib Bandung dengan usianya yang sudah melewati 30 tahun, tepatnya 32 tahun, dan pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Pertama-tama saya ingin membahas tentang Beckham Putra yang kita tahu adalah salah satu pemain yang merupakan hasil dari pembinaan pemain usia muda di Persib Bandung. Dan kita tahu pemain ini perlahan-lahan mulai menembus atau masuk ke skuad senior Persib Bandung. Walaupun dia membutuhkan waktu untuk bisa menjadi pemain yang diandalkan. Karena kita tahu Persib Bandung itu dalam urusan memilih pemain yang bisa masuk ke skuad, maka manajemen akan memilih pemain-pemain yang betul-betul punya kualitas dan tentunya mentalitas yang kuat. Jadi bukan cuma kualitas teman-teman, tetapi mental pun harus kuat. Jika mental tidak kuat, tentu pemain tersebut akan sulit untuk bisa bersaing agar mendapatkan tempat atau menit bermain membela Persib Bandung. Nah, Beckham Putra ini adalah salah satu pemain yang sering dihujat dan juga dikritik secara berlebihan di sosial media. Saya masih ingat ketika nama dia masuk di antara 41 pemain yang dipanggil ke provisional squad pada saat itu oleh John Herdman, ramai sekali sosial media. Begitu banyak diskusi yang terjadi di sosial media. Dan banyak yang menilai bahwa Beckham Putra ini tidak layak membela tim nasional Indonesia. Saya memang sempat mengatakan bahwa Beckham ini untuk level Asia akan sulit lah untuk bisa bermain bagi tim nasional Indonesia. Bukan karena postur tubuhnya, enggak. Karena kekuatan staminanya ini. Bahkan jika teman-teman perhatikan di Persib Bandung ini, dia jarang bermain selama full 90 menit. Coba lihat saja deh. Jarang dia bermain selama full 90 menit. Artinya ini bukan soal fisik sih. Ya oke lah, mungkin fisik ada sedikit, tapi yang lebih utama itu stamina. Karena dia adalah pemain yang selalu bergerak. Nah, ini juga terkait dari cara bermain Beckham Putra. Jadi secara teknis dia adalah pemain yang nggak bisa diam gitu. Jadi bergerak itu bukan berarti berlari, tapi bergerak mencari ruang. Kemudian dengan cara dia bisa mengandalkan skill individu mereka, cara body language dia untuk bisa menyulitkan para pemain tim lawan menjaga dia dan juga tentunya menjengkelkan tim lawan sehingga sering dia di-foul, kemudian Persib mendapatkan kesempatan untuk bisa mengeksekusi set piece. Atau juga tentunya Beckham Putra adalah pemain yang biasa juga mengandalkan kecepatan dia untuk bisa mencari posisi di belakang ruang pertahanan tim lawan. Jadi memang dia adalah pemain yang sangat penting bagi Persib Bandung. Dan dengan begitu banyak pemain-pemain berkualitas di Persib Bandung dalam beberapa musim terakhir, Beckham Putra selalu mendapatkan yang namanya menit bermain. Artinya memang dia adalah pemain yang spesial. Oke lah, secara teknis memang Beckham Putra adalah pemain yang tidak diragukan. Terlepas tadi saya sudah katakan dari segi stamina ya, memang dia belum begitu kuat. Tapi dari segi mentalitas, jujur saya salut kepada Beckham Putra. Karena tidak mudah bagi seorang pemain yang mendapatkan begitu banyak kritikan yang berlebihan dan juga hujatan di sosial media, tapi dia masih bisa fokus agar bisa bermain secara normal dan juga memberikan kontribusi baik bagi klub dan juga negaranya. Dan bahkan jika teman-teman perhatikan akun sosmednya, dia tidak pernah membatasi kolom komentarnya. Itu yang saya perhatikan. Nah, mungkin saya salah. Jika saya salah, ya silakan ada kolom komentar di bawah konten ini, teman-teman bisa mengoreksi saya. Tapi saya sering lihat tuh ketika memang rame nih Beckham nih dihujat, kolom komentarnya itu dia buka terus.
Dan bahkan ketika dia ada melakukan kesalahan, langsung dia meminta maaf. Itu luar biasa, Pak. Artinya dia punya mental yang kuat dan hati yang besar. Jadi dia tahu kapan dia perlu meminta maaf kepada para bobotoh. Bahkan ketika dia gagal mengeksekusi peluang padahal sudah melewati Nadio, saya pikir itu sih bukan salah dia. Dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Melewati Nadio itu kan, wah, gak gampang. Mungkin pemain lain akan langsung syuting kan. Dia lewati Nadio, dia syuting, tapi ternyata bisa diblok oleh Kei Hirose. Itu sebetulnya bukan kesalahan. Tapi saya ingat dia meminta maaf di sosmed. Gila kan pemain ini? Itu dia meminta maaf bukan dia takut, tapi dia paham bahwa jika dia tadinya bisa mencetak gol, maka Persib akan meraih kemenangan. Karena itu adalah peluang terakhir di pertandingan tersebut. Setelah sebelumnya Peralta mendapatkan peluang tapi bisa di-save oleh Tija Pakualam. Maka itu Beckham adalah pemain yang sangat penting bagi Persib Bandung. Dan sekarang juga diandalkan oleh John Herdman. Bahkan John Herdman beberapa kali mengatakan Beckham Putra adalah pemain yang bisa membuat perbedaan ketika dia membela tim nasional Indonesia. Oke, banyak yang berdebat bahwa Beckham itu mencetak 2 gol ketika melawan Saint Kitts and Nevis yang memang di atas kertas bukan merupakan tim yang kuat. Ranking FIFA-nya saja sudah di atas 150 kan. Tapi cara dia mencetak gol itu dulu dong. Yang kalian harus perhatikan, ini kan bukan gol yang istilahnya tuh tap in atau yang tinggal menyontek bola ke gawang kosong. Enggak seperti itu. Tapi dia harus bekerja keras. Bagaimana caranya? Mencari ruang. Kemudian keputusan dia yang perlu diambil, apakah langsung syuting, apakah syuting datar, apakah syuting tinggi, apakah melewati kiper. Jadi itu bukan hal yang gampang ya. Kalau bagi kalian yang biasa menghujat Beckham Putra, gampang. Kan tinggal pakai jari-jari kalian. Maka itu saya sudah mengatakan sebelumnya, kalian ini kurang ajar yang menghujat dia ketika dia membela tim nasional Indonesia. Dan kalian itu adalah pengecut semua. Karena kalian hanya berani di sosial media. Coba kalian main di posisi Beckham Putra. Gak bisa Pak, itu mentalnya perlu kuat. Apalagi membela tim nasional Indonesia. Kalau dia salah, sudah habis dia akan dikritik kan. Tapi dia tenang. Dan dia buktikan kemampuan dia di atas lapangan. Walaupun memang belum tentu dia bermain konsisten. Dan itu adalah hal yang wajar. Kan gak semua pemain dari timnas kita yang bisa selalu bermain konsisten bagi timnas. Enggak juga kok. Ada saja up and down, namanya juga pemain sepak bola dan mereka semua adalah manusia. Tapi yang penting bagaimana dia bisa fokus selama jalannya pertandingan dan juga menyatu dengan pemain-pemain lain. Sebelumnya ketika Beckham kesulitan, ya memang karena dia baru saja punya pengalaman internasional di level senior. Dan gak gampang dong bagi dia melawan tim-tim yang kuat juga kan. Seperti ketika kalau nggak salah bermain melawan Arab Saudi, kemudian juga bermain melawan Jepang, gak gampang. Dan memang Beckham ini sebetulnya lebih ideal masuk sebagai pemain pengganti baik di Persib dan juga di tim nasional Indonesia. Atau di Persib main dari awal, gocek-gocek, ya kan, dribbling, ngeyel mainnya. Tapi setelah itu, nah harus mainkan pemain lain dari bangku cadangan. Memang dia adalah pemain yang seperti itu. Tapi pemain-pemain yang bermental baja seperti ini, sekarang sudah sangat langka teman-teman. Nah dia pemain yang bermental baja. Artinya bukan pemain lain dari timnas itu gak punya mental baja, enggak. Tapi ini pemain yang paling sering dihujat, gila gak? Ketika membela tim nasional Indonesia, tapi masih kuat dia. Nah, inilah adalah contoh bagi pemain-pemain lain dari tim nasional Indonesia. Contoh seperti apa? Jangan baperan kalau dikritik. Kalau dihujat memang itu gak boleh. Gak boleh dong kita menghujat pemain tim nasional Indonesia. Itu tidak diperbolehkan. Dan jika ada pemain dari tim nasional Indonesia yang merasa marah karena dihujat, itu wajar. Dan itu juga perlu mereka marah, apalagi kalau ada komentar-komentar rasis. Tapi ketika dikritik harus menerima, apalagi ketika memang dia tidak bermain secara baik. Contohnya Ramadan Sananta. Kalau kita kritik, dia harus terima. Gak bisa gak terima, memang mainnya gak bener kok. Semua membicarakan dia kok bahwa permainannya gak bener. Tadi saya ketika nge-gym, ada salah satu orang yang saya tahu adalah member juga dari gym itu, walaupun saya tidak kenal dekat. Dia langsung mengatakan kepada saya bahwa timnas bermain baik, tapi kenapa Ramadan tidak bisa bermain baik, tidak bisa bermain seperti pemain-pemain lainnya? Nah, apa yang harus saya jawab? Ya saya cuma mengatakan mungkin dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan skemanya John Herdman. Tapi faktanya semua orang ngomong bahwa memang permainan Ramadan ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, walaupun dia terlibat dalam proses gol kedua bagi timnas ketika lawan Saint Kitts and Nevis. Dan betul John Herdman mengatakan bahwa Ramadan ini perannya seperti Giroud di Prancis. Tapi Giroud gak seperti ini, senggol dikit jatuh, gak seperti itu. Ball kontrolnya juga bagus. Jadi ini kembali kepada Ramadan Sananta. Anda harus latihan lebih keras dan Anda harus perform. Kalau tidak perform, pasti
Anda akan dikritik terus. Kalau dihujat itu nggak boleh. Jadi saya pun akan mengkritik Anda. Jangan nanti tiba-tiba Anda membalas komentar-komentar saya. Artinya itu baperan. Nah, nggak boleh baperan. Bahkan Mauro Zylstra pun nggak ada membalas komentar-komentar. Dia tenang saja, dia proof. Dan feeling saya, ini hanya feeling saya. Seandainya Mauro tidak cedera, maka bukan tidak mungkin, bukan pasti, bukan tidak mungkin dia yang turun itu lawan Bulgaria. Tapi kan ternyata enggak, Ramadan lagi dan dia tidak perform. Tapi intinya nih pemain seperti Beckham Putra ini menjadi contoh bagi pemain-pemain kita lainnya yang bermain di Liga Domestik yang nanti kemungkinan atau nanti dipanggil ke tim nasional Indonesia. Jika kalian tidak perform dan kalian dikritik, ya kalian harus terima kritikan itu sebagai bahan introspeksi diri. Dan yang kedua adalah Frans Putros. Ini sudah saya katakan dari awal, ini adalah pemain grade A++. Banyak yang kirim saya DM pada saat itu, saya jujur gak bohong, termasuk juga fans dari Persib Bandung, Boboto, Bung Binder nih ngomongnya kayaknya terlalu lebay. Kenapa Anda bisa mengatakan ini pemain yang hebat, pemain yang grade A++? Kan kalian sudah bisa melihat, dia bisa bermain di posisi fullback sebelah kanan, bisa bermain di gelandang bertahan, bisa bermain sebagai holding midfielder. Dan memang dia adalah pemain yang punya karakter agresif. Karakter itu penting, bos. Dan lihat, dia bisa membawa negaranya lolos ke Piala Dunia walaupun dia tidak selalu bermain. Tapi dengan dia lolos ke Piala Dunia, sekarang Persib akan mendapatkan dana dari FIFA. Memang ini sudah merupakan program dari FIFA kepada semua klub yang punya pemainnya yang akan bermain bagi timnas mereka di Piala Dunia. Ini kan juga menguntungkan bagi Persib Bandung. Artinya apa? Artinya manajemen melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan merekrut atau mengontrak Frans Putros di awal musim, ketika begitu banyak pemain mereka lepas. Tapi mereka mendatangkan pemain-pemain yang memang berkualitas top level. Itu yang selalu saya katakan, walaupun banyak yang nggak suka dengan kata-kata saya ini. Kan saya sering juga menunjukkan di IG. Ya nggak masalah, tapi saya mengatakan secara jujur dan sekarang terbukti kan. Bahwa Frans Putros memang adalah pemain world class. Dan kalau nggak salah dia dikontrak 1 tahun. Nah nggak tahu nanti apakah dari manajemen Persib akan perpanjang atau nggak. Tapi dia pemain yang penting karena dia bisa bermain di beberapa posisi. Dan itu adalah hal yang disukai oleh Bojan Hodak. Sehingga dia bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya ketika ada pemain lain yang tidak bisa bermain. Dan dengan Frans Putros nanti menjadi bagian dari timnas Irak yang akan bermain di Piala Dunia, tentunya jika nanti dia main, dia akan membawa pengalaman itu ke level klub ketika atau mungkin jika dia masih membela Persib Bandung musim depan. Jadi dua pemain ini adalah pemain yang saya salut karena mereka punya mentalitas yang kuat juga. Frans Putros juga beberapa kali kesulitan bermain secara konsisten, tapi perlahan-lahan dia mulai belajar, dia mulai adaptasi. Dan dia bisa menjadi bagian yang sangat penting bagi Persib Bandung. Tentunya Beckham Putra adalah produk dari pembinaan pemain usia Persib. Yang seharusnya Persib kembali menghasilkan 5-6 Beckham Putra lagi. Itu yang kita tunggu. Kita tahu ada Kakang juga, ada Robby Darwis juga. Kakang sekarang mulai improve. Nah saya pikir nanti ke depannya dengan tim EPA Persib kalau nggak salah nanti akan masuk ke final ya kalau nggak salah ya. Itu yang U16 ya. Nah mungkin dari sana nanti ada beberapa pemain yang mungkin bisa diorbitkan juga perlahan-lahan ke tim senior. Dan sambil kita menunggu teman-teman, pertandingan dari Super League pekan ini, ada Persib Bandung yang akan bertandang ke Semen Padang. Oh itu menarik itu pertandingan. Ada Persija Jakarta yang akan bertandang ke Bayangkara FC. Itu dua pertandingan yang menurut saya akan berjalan menarik sekali. Madura United yang akan menjamu Borneo FC ya, kalau nggak salah ya. Nah itu juga menarik. Ini 3 pertandingan yang tentu akan saya nonton dan saya akan ngulas di Triple B. Dan rencana pekan depan saya akan mengundang salah satu narasumber jika jadi, yang akan membahas tentang Persib Bandung, mulai dari Beckham Putra, kemudian juga Tom Hey, kemudian Frans Putros, dan juga Andrew Jung, serta Levin Kurzawa yang kita tahu baru beberapa hari yang lalu juga diundang ke Kedutaan Besar Prancis ya. Itu juga merupakan suatu hal yang positif bagi Persib. Artinya, kalau nggak salah ada Bojan Hodak juga di sana. Artinya memang Persib menjadi klub yang juga bisa mengontrak pemain-pemain berkualitas. Pemain asal Prancis kita tahu punya permainan teknik tinggi dan Jung adalah salah satu pemain yang penting bagi Persib. Kalau Levin memang belum bisa bermain baik karena dia sudah lama tidak bermain di level profesional, dia membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Tapi dengan adanya Levin Kurzawa ini membuat brand dari Persib semakin kuat. Jadi Persib ini adalah merek yang sekarang sangat-sangat mahal dan juga dikenal di seluruh dunia teman-teman. Buktinya begitu banyak blogger yang sekarang datang ke Stadion GBL untuk membuat konten ketika Persib bermain. Jadi teman-teman yang merupakan fans dari Persib, ya tentu kalian juga perlu mengapresiasi langkah dari manajemen yang coba untuk membentuk yang saya namakan The Super Team. Kita tunggu, apakah The Super Team ini bisa dibentuk oleh manajemen Persib yang juga nanti bisa membawa Persib Bandung kembali menjadi juara musim ini, berarti nanti akan menjadi hat-trick juara. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.